diperintahkan untuk dikerjakan di dunia dan memiliki keutamaan yang sangat besar. Dan akan terus berlanjut sampai kita masuk ke Darul Khuld, tempat yang kekal, yaitu surga, tetap ada, yaitu zikrullah. Di surga tidak ada lagi puasa, nggak ada lagi sholat, nggak ada lagi zakat, nggak ada lagi haji, nggak ada lagi jihad. Tapi zikir tetap ada. Bahkan setiap nafas ahli surga berisikan zikrullah. Sebagaimana dijelaskan dalam banyak riwayat-riwayat yang sahih. Oleh karena itu membahas tentang masalah ini penting sekali. Dan berapa banyak orang yang sangat lalai daripada zikrullah. Padahal hakikat daripada zikrullah adalah bagaimana seseorang itu tanda kutip manja dengan Tuhannya. Selalu konsultasi, komunikasi dengan Tuhannya. Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta telah memudahkan kita agar setiap kali sebelum memulai sebuah aktivitas berzikir kepadanya. Ada zikir dan doa sebelum keluar rumah, sebelum makan, sebelum tidur, sebelum minum, sebelum memakai pakaian, sebelum berhubungan biologis, sebelum beraktivitas umumnya. Dan juga ada zikir setelah itu dengan bersyukur kepadanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memang menginginkan agar kita sebagai hambanya sering dekat dengan itu, selalu dekat dengannya. Dan di antara yang paling baik adalah zikrullah. Kalau kita bicara tentang makna zikir secara global, semua yang mengingat Allah diistilahkan dengan zikir. Maka masuk dalamnya, sholat adalah zikir, doa adalah zikir, kemudian haji, umrah, jihad, bakti sama orang tua. Semua yang mengingat perintah Allah diistilahkan juga dengan zikir secara global. Namun secara khusus, zikrullah, kalau dimutlakkan secara khusus adalah lafaz-lafaz zikir yang disebutkan secara khusus seperti habis sholat, zikir pagi petang, kemudian yang berhubungan dengan aktivitas kita sehari-hari seperti mau tidur, bangun tidur, mau makan, mau minum, habis minum, mau berhubungan biologis, mau pakai baju, buka baju, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya teman-teman sekalian, supaya Anda termotivasi untuk mengerjakan sebuah jenis ibadah yang Allah perintahkan, maka ada sebuah kata kunci dulu, yaitu baca keutamaannya. Dalam bahasa ceramah itu biasanya fadilah, ya. Jamaknya fadail. Kalau kita mau rajin bersedekah, kita mau rajin sholat malam, kita mau rajin sholat duha, kita mau rajin bakti dengan orang tua, berzikir, berdoa, jenguk orang sakit, apa saja perintah agama, maka dianjurkan oleh para ulama membaca fadilahnya atau keutamaannya. Karena ini adalah janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak akan mungkin luput. Pasti kita dapatkan. Dan manusia kalau dijanjikan sesuatu, kalau dia kerjakan sesuatu maka dia akan mendapatkan balasannya. Mereka akan termotivasi untuk mengerjakan. Dan itulah sebabnya kenapa semua ibadah, tidak terkecuali pasti ada janji Allah subhanahu wa ta'ala di situ. Kita lihat dalam buku-buku hadits ada keutamaan atau fadilah. Ini semua adalah motivasi. Sebagaimana juga Anda kalau ingin meninggalkan satu perbuatan yang Anda anggap buruk, ya, maka kata kuncinya Anda baca ancaman Allah di dosa itu. Misalnya orang lagi riba, mencuri, menipu, berbohong, berzina, apa saja. Coba baca ancaman Allah di dosa yang sedang Anda lakukan. Maka ancaman ini akan membuat kita berhenti dari perbuatan tersebut. Minimal kita berhati-hati. Dalam masalah zikir ini kita akan buka insya Allah dengan masalah keutamaannya dulu. Tidak asing lagi banyak dalil di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun, kata Allah. Artinya berzikirlah kepadaku atau ingatlah kamu kepadaku. Niscaya aku juga akan ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kamu mengingkari nikmatku. Di sini ada perintah Allah subhanahu wa ta'ala agar mengingat kepadanya. Ya. Maka Allah juga akan ingat. Anda misalnya sekarang teman-teman panitia dari kampus Ma'had Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, bagaimana kalau seandainya Anda punya atasan di kampus, ya. Ada dekan, mungkin ada rektor, ya. Dan rektor ini atau dekan ini akan terus menyebut kita atau memuji-muji kita. Tentu karena ada prestasi, maka akan membuat kita punya kebanggaan tersendiri. Oh, si fulan atau si fulana ini begini dan begitu.
Allah subhanahu wa ta'ala pencipta langit dan bumi akan selalu mengingat dan menyebut-nyebut nama hambanya yang mengingatnya. Dan kalau Allah mengingat, artinya Allah akan selalu memenuhi kebutuhannya. Allah akan mendengarkan doanya. Allah akan memaafkan atau menerima permintaan maafnya. Itu makna daripada Allah mengingat. Allah mengatakan di Al-Baqarah ini, "Fadhkuruni azkurkum." Ingatlah kepada aku akan ingat kepada kalian. Itu maknanya tadi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita berzikir atau mengingat kepadanya bukan cuma zikir asal-asalan, tapi zikir yang banyak. Perhatikan dalam surah Al-Ahzab